Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan donghua yang berjudul Our World Protecting. Menceritakan di dunia lain di masa depan yang dipenuhi dengan energi spiritual. Ada seorang bocah gemuk dan ceria bernama Wang Baole. Di ujian masuk sekolah Pia Miao yang terkenal, dia berhasil memecahkan ilusi para guru. Mendapatkan nilai bagus dengan kemampuannya serta mendapat kesempatan menjadi murid di Departemen Senjata Sihir. Sejak saat itu, dia mengatasi segala macam rintangan dan melalui segalanya dengan caranya sendiri. Saat sedang berlatih dan melawan monster, dia mendapatkan banyak teman baik dan memulai petualangan yang lucu dan jenaka. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Oke, let's go! Di dunia paralel yang jauh, ada sebuah bintang Golden Wheel yang terang. Suatu hari sebuah pedang perunggu kuno raksasa menembus planet Golden Wheel. Energi spiritual melimpah ke planet biru sekitar dan membawa kehidupan baru. Sejak saat itu bela diri kuno planet biru muncul. Era kultivasi tiba dan cerita kami juga dimulai dari sini. Di hutan hujan Ciun, pesawat kota Poenik untuk ujian masuk Akademi Piao Miao jatuh dan hilang kontak. Dan ini sudah hari keempat para siswa berjuang hidup di hutan hujan ini. Bahkan mereka harus mencari makan sendiri dan melawan hewan jahat di sana untuk bertahan hidup. Seperti sekarang Wang Baole dan yang lainnya sedang melawan hewan jahat bernama ular bayi tulang merah. Tentu saja hewan itu sangat berbahaya. Dan semua yang ada di sana memutuskan untuk lari. Wang Baole yang melihat kedua teman wanitanya, yaitu Zhou Xiaoya dan Du Min terjebak, memutuskan untuk segera menyelamatkan mereka. Dia menggunakan bakpao yang dia punya untuk mengusir ular-ular kecil yang tiba-tiba muncul. Untung saja mereka bertiga bisa berlari dan pergi dari sana. Walaupun Wang Baole harus terkena gigitan ular di pantatnya. Akibat gigitan ular itu, Wang Baole pingsan selama 3 hari. Itu berarti sudah 7 hari setelah kecelakaan dan mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari akademi. Sekarang sekelompok murid itu berjalan menuju depan lembah. Baru saja mereka sampai dan ingin beristirahat, tiba-tiba segerombolan serigala datang dan menyerang mereka. Tentu saja mereka semua langsung panik dan berlari menyelamatkan diri. Ada yang mencoba untuk melawan serigala itu seperti Liu Daobin, Zhang San, dan Wang Baole. Awalnya Daobin bisa melawan beberapa serigala itu dengan pedang miliknya. Tetapi karena serigala itu cukup banyak, dia berakhir kalah. Untung saja Wang Baole belum pergi dari sana. Dia dengan badan besarnya turun dari atas lembah dan menarik semua serigala dari badan Daobin. Baole bisa melempar beberapa serigala dengan kekuatannya. Tetapi dia berakhir digigit banyak serigala saat dia menutupi jalan sempit di antara tebing, jalan temannya yang kabur. Dengan tubuh besarnya dia bertahan dan menyuruh semua teman-temannya pergi menyelamatkan diri. Sedangkan dia akan menghalau semua serigala itu. Tiba-tiba dari arah belakang, ada Chen Zeng yang menembakkan panahnya untuk membantunya. Walaupun belum mahir dan semua panah yang ditembakkan hampir mengenai Baole, tetapi dia berhasil melepaskan semua gigitan serigala itu dari badan temannya. Karena menganggap serigala itu cukup banyak, dia segera menggeret Baole pergi dari tempat itu. Tetapi sayang saat sudah hampir sampai di tempat temannya yang lain, Baole pingsan karena terkena batu lembah. Baole terbangun dari pingsannya saat malam sudah datang. Dia sedikit kesal dengan Zheng yang bercerita bahwa lelaki itu tidak membiarkan Baole terluka, tetapi lelaki itu malah hampir membunuh Baole dengan panahnya. Di sana mereka juga berbicara mengenai kejadian saat kapal mereka terjatuh. Tak berapa lama, tiba-tiba monster kembali muncul. Kali ini seperti tikus raksasa menyerang. Zheng yang kuat saja bisa dijatuhkan dalam satu serangan. Baole yang melihat itu langsung bangun dan mencoba melawan monster itu. Tetapi beberapa kali dia bisa dilemparkan dengan mudah.
Tanpa mereka tahu, beberapa orang melihat mereka dari atas kapal. Dan Baole yang sedang bertanding menjadi perebutan orang di sana untuk menjadikan muridnya. Baole melawan beruang itu dengan alat semacam toa speaker untuk mengalihkan perhatiannya. Tetapi dia kembali berhasil dijatuhkan. Ziheng juga kembali melawan dengan pedang miliknya untuk membantu Baole. Di sisi lain, Baole tidak ingin menyerah begitu saja. Di dalam pikirannya, dia pasti akan bisa mendapatkan nilai penuh dengan melawan beruang ini. Baole kembali bangkit dan menyerang beruang itu bersama dengan Ziheng. Tetapi keduanya malah kembali terlempar. Baole berdiri dan memberikan botol obat kepada Ziheng dan menyuruh Daobin untuk membawanya pergi. Sedangkan dirinya akan melawan beruang itu sendirian. Tetapi Baole kembali mendapatkan beberapa pukulan dari beruang itu, sampai dia akhirnya terkapar di bawah kaki beruang itu. Sebelum tidak sadarkan diri, dia sempat memegang topeng dan berkata jika dia berharap semua guru akademinya bisa melihat dia yang ingin mencari nilai yang bagus. Semua guru yang melihat aksi Baole kembali merebutkan Baole agar masuk ke dalam departemennya. Sampai akhirnya Zhang Yuande menggunakan hak tiap 5 tahun sekalinya untuk menjadikan Baole di departemen senjata sihirnya. Lu Yunkun yang melihat itu kembali meyakinkan Yaunde apakah dia yakin dengan itu dan membawanya untuk mengikutinya. Baole akhirnya bangun dari pingsannya. Sekarang dia sudah berada di Akademi Pia Miao. Baole yang melihat Xiaoya mendekat langsung berpura-pura terkejut dan akan kembali melawan beruang itu. Mereka yang melihat itu tentu saja panik dan Xiaoya langsung menjelaskan jika semua yang mereka alami adalah ilusi untuk ujian masuk. Semua guru datang menghampiri mereka dan langsung memanggil murid yang menjadi pilihannya untuk masuk ke departemen mereka masing-masing. Sampai terakhir hanya tersisa Baole. Lelaki itu sempat khawatir karena dia tidak dipanggil. Tetapi kekhawatiran itu hilang saat Yaunde memanggilnya. Entah apa yang didengar Yaunde tadi saat mengikuti Yunkun, tetapi lelaki itu seperti sangat kesal dengan Baole. Dia tidak bersemangat seperti saat merebutkan anak itu. Yuande bahkan menyuruh Baole untuk pergi sendiri ke departemen senjata sihir dengan alasan ada keperluan yang mendesak. Pada akhirnya Baole mendaftar, dia diberikan kartu yang berbeda dengan murid lainnya. Ternyata itu kartu yang memberikan Baole hak khusus di departemen. Dengan kartu itu dia bahkan mendapatkan tempat tinggal yang bagus dan diberi sambutan yang meriah. Tempat tinggalnya bahkan ada formasi pengumpul energi yang tak sembarang orang bisa mendapatkannya. Tetapi setelah itu Baole memikirkan sesuatu yang mengganggunya. Dia takut jika guru sudah menemukan petunjuk mengenai dirinya, yang sudah tahu jika ujian itu hanya ilusi belaka. Baole mempunyai topeng yang mengingatkan dia bahwa semua itu adalah ilusi. Baole tidak tahu sebenarnya dari mana topeng itu berasal. Tetapi jika dia ingin menjadi kuat sepenuhnya, dia harus rajin berlatih agar bisa menerobos ranah bela diri. Sekarang Baole ingin bersantai dan menikmati fasilitas yang ada, sambil membuka obrolan di chat dengan alatnya. Tetapi sayang, nasib baiknya sepertinya akan hilang karena pada akhirnya dia ketahuan sudah berbuat curang saat ujian itu. Besoknya Baole sudah keluar dari kamarnya dan berdiri di depan pintu yang menuliskan sejarah bela diri kuno planet biru muncul. Kelas akan segera berlangsung. Baole yang mengetahui itu segera berlari ke dalam kelas mereka. Tetapi saat akan masuk ke dalam kelas, dia langsung diserang oleh siswa di sana dengan pistol penembak airnya. Para siswa yang tahu jika Baole bertindak curang ingin menaklukkan Baole. Tetapi Baole tentu saja tidak diam. Dia mengeluarkan payung untuk menahan air itu dan berteriak menggunakan speakernya untuk melawan. Dan alhasil siswa yang menyerangnya terjatuh dan Baole bisa mengikuti kelas bersama Daobin yang masih mau duduk bersamanya.
Zhou Yunhai, guru di sana, masuk dan bertanya kenapa kelas basah, dan bisa mendengar keributan mereka sebelum dia masuk tadi. Yunhai langsung berdiri di tempatnya dan menjelaskan mengenai departemen senjata sihir. Di departemen ini ada 3 kelas besar, yaitu kelas batu spiritual, kelas pemulihan, dan kelas pemrosesan spiritual. Dan dia sendiri adalah pembicara di kelas batu spiritual. Saat Yunhai menjelaskan mengenai batu spiritual, tiba-tiba ada 2 orang yang datang suruhan dari Yunkun mencari Baole. Yunhai tentu saja kesal dan menyuruh orang itu pergi karena semua masalah akan dibicarakan sesudah kelas. Dao Bin yang melihat itu langsung membisiki sesuatu ke Baole mengenai banyak guru yang mengajukan untuk mengeluarkan Baole karena curang di ujian masuk kemarin. Pada akhirnya setelah kelas, Baole dibawa kedua orang itu untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Ternyata di sana ada rapat akademi yang membahas mengenai kecurangan Baole di ujian masuk. Di sana ada salah satu guru yang mengajukan agar mencabut hak rekrutan khusus Baole. Baole yang mendengar hal itu langsung memohon kepada Yunkun agar diberi kesempatan untuk berbicara. Baole mengakui kalau dirinya menggunakan celah dalam ujian masuk itu. Tetapi dia ingin mengkonfirmasi sesuatu kepada semua guru di sana. Baole berkata jika Yunkun bisa melihat menembus ilusi. Di hadapannya ada murid yang takut terhadap monster. Aturan di sana tidak ada yang menyebutkan jika tidak boleh menembus ilusi. Dan kenapa dia bisa dikatakan curang dengan itu? Akibat perkataan Baole, semua orang di sana menjadi berdebat mengenai keputusan yang akan Baole terima. Pada akhirnya Yunkun memutuskan untuk menghukum Baole dengan menyapu kelas batu spiritual selama 1 bulan penuh. Dan tetap menjadi siswa akademi Piao Miao karena mendengar perkataan dan pertanyaan lelaki itu. Setelah itu Yunkun yang sedang memancing di kolam akademi mendapatkan permintaan maaf dari guru yang mencoba untuk mengeluarkan uang Baole tadi. Guru itu berkata jika dia sudah menghasut guru dari Departemen Obat Tahu dan salah mengerti dengan tujuan Baole. Setelah itu ada seorang yang datang dan memberikan informasi mengenai kasus ini. Dia berkata karena peringkat 1, kelas pemrosesan spiritual Departemen Senjata Sihir, diam-diam memanipulasi opini publik. Wakil kepala sekolah mempunyai hubungan dengan murid ini, dan masalah perekrutan ini hampir tak lepas dari identitas ayahnya yang memiliki kekuasaan. Di dalam kediamannya, Baole sedang membuka gadgetnya dan melihat mengenai pemilihan besar sosok guru terbaru di Pulau Xianyuan. Di sana dia melihat guru yang kemarin mencoba mengeluarkannya. Ternyata dia adalah Gao Guan, wakil kepala akademi Piao Miao ini. Baole langsung berpikir apakah dia atau keluarganya pernah menyinggung guru itu atau tidak. Tetapi setelah itu, dia langsung bertekad kalau dia akan terus berjuang walaupun Guan adalah musuh pertamanya. Setelah itu, Baole melihat kupon penukaran pusaka murid rekrutan khusus di mejanya. Kupon itu bisa membuat dia masuk ke pavilion pusaka dan mengambil 1 pusaka secara gratis. Tentu saja dia tidak menyia-nyiakan itu. Baole langsung menuju pavilion itu dan masuk ke dalam ruang barang ilusi. Di sana dia melihat-lihat barang dan berakhir memilih bantal yang bisa membuat orang masuk ke dalam ilusi. Saat ingin kembali ke kediamannya, Baole bertemu dengan rombongan yang sedang memuja juara kelas yang bernama Jiang Lin. Baole yang tidak mengetahui apa itu juara kelas, langsung pergi ke kediamannya dan mencari tahu mengenai hal itu. Juara kelas adalah murid juara 1 di kelas tiap jurusan. Ada hak yang lebih besar daripada rekrutan khusus. Semuanya tergantung nilai yang didapat. Jika ada seseorang yang memiliki nilai yang lebih tinggi, maka juara kelas akan diganti. Baole yang melihat informasi itu sangat ingin menjadi juara kelas. Tetapi selain memurnikan batu spiritual lebih murni, dia tidak ada kesempatan lain. Baole langsung berlatih dengan menggunakan topeng dan bantal ilusi miliknya.
dan segera merebahkan dirinya di bantal itu dan masuk ke dalam ilusi yang diciptakan. Baole seperti berada di tempat bersalju yang sangat dingin. Topeng ilusi miliknya benar-benar digunakan di sana. Topeng itu memunculkan seperti tulisan teknik konsumsi energi hampa yang mungkin bisa dia pelajari. Dengan teknik itu, memungkinkan untuk memurnikan batu spiritual sebanyak 90%. Di topeng itu juga muncul ada seperti manusia kecil yang seperti sedang meditasi. Baole percaya dengan topeng dan apa yang dia lihat dan mulai untuk berusaha mempelajarinya. Setelah beberapa kali bermeditasi, akhirnya Baole berhasil memurnikan batu spiritual 75%. Tetapi akibat dari meditasinya itu, malah membuat badannya semakin gendut. Baole memutuskan untuk berlari dan melewati gerombolan murid yang sedang berlatih. Dan mereka berakhir lomba lari dengan Baole. Semuanya sudah kelelahan dan hanya tinggal Baole dan murid bernama Zhao Yifan. Keduanya saling mengejar satu sama lain. Pada akhirnya pemenang lari itu adalah Baole. 穿着特招靴子服，这真的是王宝乐！我还能再坚持100米之优胜！呜呼，慢点，我要跟不上你了！ Yifan melihat Baole yang ternyata sudah menerobos di Ranaki dan darah. Walaupun sudah menerobos, Baole sadar jika tanpa pil Huan King, dia tidak bisa menerobos hambatan saat pemurnian batu spiritual. Baole segera mencari tahu mengenai pil itu dan mendapatkan info dari Xiaoya. Jika ada pelelangan setengah bulan lagi di kota Piao Miao, kemungkinan besar ada pil Huaking di sana. Hari pelelangan tiba. Baole pergi ke pelelangan Yunying untuk mendapatkan pil tersebut. Dia merebutkan pil itu dengan Yifan. Tetapi Baole akhirnya mendapatkannya dengan membayar 2000 batu spiritual. Di sana semua pun menjadi tahu jika Baole bisa memproduksi batu spiritual sendiri. Dan membuat dirinya menjadi lebih terkenal. Malamnya Baole dengan pil Huaking di tangannya sedang duduk di balkon kediamannya. Menurut Xiuhu seperti Wikipedia, pil itu mempunyai banyak kegunaan walaupun baunya yang tidak sedap. Tetapi karena ingin segera menerobos, Baole akhirnya memakan pil itu. Efek pil itu sangatlah besar. Entah kenapa dia seperti menjadi penghisap debu, yang menyebabkan barang-barang di sekitarnya menempel kepadanya. Baole segera mengambil bantal ilusinya dan memakainya agar dia bisa masuk ke dalam alam ilusi. Di alam ilusi itu, Baole dengan kesal berteriak di depan topeng yang memberikan teknik itu kepadanya. Tetapi di topeng itu muncul tulisan berupa simbol-simbol. Baole berpikir kemungkinan ini adalah teknik rahasia untuk mengendalikan hisapan teknik sebelumnya. Tetapi ternyata topeng itu hanya ingin mengejek Baole yang tidak bisa mengendalikan teknik itu. Tiba-tiba dari arah samping, Baole ditonjok oleh android. Android itu memperkenalkan dirinya sebagai android yang terhormat dan terkenal. Android itu ingin menunjukkan teknik gulat hampa kepada Baole. Awalnya Baole menolak karena dia ingin belajar untuk memurnikan batu spiritual agar bisa menjadi juara kelas. Tetapi akhirnya menerima tantangan itu karena diejek oleh android di depannya. Android itu beberapa kali bisa mematahkan jari Baole dengan teknik itu. Dia bahkan menggunakan teknik hisapan untuk membawa Baole mendekat kepadanya dan kembali mematahkan jari lelaki itu. Karena itu Baole tidak bisa melawan dan hanya menjerit keras saat robot itu mematahkan jarinya. Setelah itu, untuk bisa menguasai teknik ini, Baole harus menyamar menjadi kelinci ganas terkuat dan bertarung di klub tinju. Dia melakukan itu agar bisa menaikkan kemurnian batu spiritual dengan menguasai teknik gulat hampa ini. Di dalam ring tinju itu, Baole menjadi olok-olokan karena dia memenangkan tinju dengan mematahkan jari lawannya terus-menerus. Mendengar hal itu, Baole langsung menantang semua orang yang melihat di sana.
Jika ada yang bisa mengalahkannya, akan mendapat 10 batu spiritual. Tentu saja orang-orang di sana segera menyerbu masuk ke dalam ring dan melawan Wang Baolei bersama-sama. Tetapi karena kekuatan Baolei yang besar dan kuat, dia bisa mengalahkan beberapa orang di sana. Tentu saja dia juga menggunakan teknik gulat hampa dan mematahkan jari lawannya. Pada akhirnya ada seseorang muncul. Dia adalah Zhou Lu, seorang perempuan yang sudah mencapai ranah perkuat meridian. Lu muncul dan menantang Baolei untuk bertanding tinju. Baolei yang melihat itu tentu saja menolak karena Lu 2 ranah di atasnya. Tetapi karena Lu mulai menyerangnya, dia akhirnya melawannya. Awalnya Baolei tertendang dan terpukul berkali-kali. Bahkan kostumnya hampir terbuka. Baolei mau tidak mau mengeluarkan energinya dan membuat gadis itu menjauh dan berakhir menang. Lu yang cedera sangat ingin tahu identitas siapa kelinci itu. Sampai dia tahu jika itu adalah Baolei, karena dia melihat ada kemiripan suara dan tubuh kelinci itu dengan Baolei, yang sedang disiarkan di televisi karena memecahkan rekor murid. Setelah bersusah payah kultivasi selama beberapa bulan, Baolei menjadi lebih kuat. Tetapi badannya juga menjadi lebih gemuk daripada sebelumnya. Bahkan sekarang dia harus meminta bantuan Dao Bin dan Ziheng untuk keluar dari pintu. Di sana juga ada Dumin yang tentu saja mengejeknya karena badannya itu. Baolei menunjukkan hasil kerjanya yaitu batu spiritual yang sudah dimurnikan 91% dan itu tentu saja membuat Min terkejut. Sampai Xiaoya datang menyeret si Haiyang dari kejauhan. Ternyata Haiyang adalah seorang pedagang serba bisa. Dia datang untuk membantu permasalahan Baolei sekarang, yaitu mengeluarkan badannya yang terjepit. Haiyang tidak bisa membongkar rumah kediaman Baolei, karena ada formasi pelindung di sana. Dan jalan terakhirnya adalah membuat Baolei menjadi kurus. Haiyang berkata jika dia menemukan sesuatu yang legendaris di pasar gelap, yaitu pil pencabut nyawa. Dao Bin yang mendengar itu tentu saja tidak setuju jika Baolei meminumnya karena itu sangat berbahaya. Karena setelah memakan pil itu akan mengalami seperti kematian. Haiyang yang melihat banyak batu spiritual di sana langsung memprovokasi Baolei dengan berkata jika dia bisa menahannya, maka dia dijamin akan kurus. Pada akhirnya Baolei mau untuk memakan itu. Saat dia memakan 1 butir, dia tidak merasakan apapun. Hanya rasa lada yang dia rasakan. Baolei kembali memakan pil tersebut sampai 3 buah, dan masih tidak ada perubahan. Haiyang yang penasaran karena bisa saja dia mendapatkan yang palsu, langsung mencoba pil tersebut. Tetapi reaksi yang ditimbulkan sangatlah berbeda. Haiyang langsung kepedasan dan pingsan. Baolei yang melihat itu meminta Haiyang untuk memberikan semua pil pencabut kematian itu. Baolei memakan 5 butir dan dia baru bisa merasakan efek dari pil tersebut. Tubuhnya menjadi kurus tetapi dia harus kepedasan. Baolei bahkan harus keluar dari rumah dan minum dari air kolam agar rasa pedasnya hilang. Tetapi setelah itu, dia melanggar aturan akademi karena tidak berpakaian rapi dan ditangkap oleh Departemen Kedisiplinan. Baolei yang ingin berganti baju terlebih dahulu tidak diperbolehkan, dan terjadilah keributan di sana. Di sisi lain ada beberapa pelaksanaan ketertiban datang ke kediaman Baolei. Mereka menemukan batu spiritual di sana, dan berkata akan melapor ke juara kelas karena Baolei ingin merebut posisinya. Di kolam Baolei akhirnya berkelahi dengan para siswa dari Departemen Kedisiplinan. Tentu saja Wang Baolei bisa memenangkan perkelahian itu dengan telak, karena dia berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Di
Di sana mereka juga berdebat mengenai juara kelas dan Baole yang ingin merebut gelar tersebut. Baole segera pergi dari sana untuk menuju kelas batu spiritual untuk melakukan ujian batu spiritual agar bisa menjadi juara kelas. Tentu saja Departemen Kedisiplinan tidak akan membiarkan hal itu dan mengejarnya. Tetapi dengan tekniknya, Baole berhasil masuk ke kelas itu dan menyampaikan permohonannya untuk mengikuti ujian dengan kartu khusus miliknya. Orang dari Departemen Kedisiplinan tidak bisa mencegah Baole untuk masuk ke dalam ruang ujian permurnian pil. Jianglin, sang juara kelas mendengar itu akhirnya datang ke kelas batu spiritual. Setelah mendengar berita itu dari bawahannya. Sesampainya di depan ruang ujian itu, Jianglin mendapatkan info jika Baole terlalu pandai menipu dan berani memukul mereka dari Departemen Kedisiplinan. Jianglin yang mendengar itu segera mengeluarkan kartunya untuk masuk ke dalam ruang ujian Baole. Dia berkata jika Baole tidak bisa dibiarkan dan tak cocok untuk tetap berada di Akademi Piao Miao ini. Baole sudah siap untuk melakukan ujian pemurnian batu spiritual. Tetapi dia dikagetkan dengan datangnya Jianglin yang masuk dan duduk di seberangnya. Baole tahu jika Jianglin sengaja melakukan itu untuk membuatnya tidak bisa melakukan ujian dengan baik. Tetapi Baole tahu jika dia orang yang bisa curang, jadi dia akan melawan lelaki itu. Keduanya saling menyerang satu sama lain dengan kekuatannya. Di sini energi Baole masih kurang besar dan sempat membuatnya kewalahan di saat melawan lelaki itu. Jianglin yang merasa dirinya menang dan bisa memurnikan batu spiritual lebih murni akhirnya keluar dari ruangan itu. Tetapi mereka dikejutkan dengan energi Baole yang tiba-tiba membesar dan meledak. Baole mengumpulkan semua kekuatannya dan energinya untuk memurnikan batu spiritual itu. Bahkan saat keluar dan menunjukkan hasilnya untuk diperiksa, hasilnya membuat orang di sana terkejut. Parameter kemurnian batu spiritual Baole terus naik melebihi Jianglin. Bahkan ada cahaya 7 warna di sana, yang berarti batu itu adalah batu spiritual 7 warna. Menurut legenda, cuma dengan 95% pemurnian, batu tersebut bisa terbentuk. Dan karena hal itu, Baole akhirnya menjadi juara kelas yang baru dan mendapatkan token juara kelas. Jianglin yang merasa tidak terima dengan posisinya digeser, akhirnya menyerang Baole. Untung saja Baole bisa menahan serangan itu. Dia berkata jika Jianglin adalah penanggung jawab Departemen Kedisiplinan sebelumnya, dan sekarang malah membuat masalah dengan kelompok. Sambil menyengkram tangan Jianglin dengan keras, Baole memerintahkan agar Jianglin menghapus semua identitasnya di Departemen Kedisiplinan. Di sana Baole juga menggunakan haknya untuk mewakili pengawas menghukum Jianglin yang melanggar aturan akademi. Semua guru yang datang hanya bisa melihat dan berkata jika perkataan dan perbuatan Baole masuk akal dan tidak bisa melakukan apapun. Di sana Baole juga menghukum semua siswa Departemen Kedisiplinan karena mencoba untuk menyerangnya. Baole mencabut semua status siswa itu menjadi pengawas Departemen Kedisiplinan untuk kelas spiritual. Dia juga menunjuk Daobin dan teman lainnya untuk menjadi pengawas. Dan memasukkan semua orang yang mengacau tadi ke dalam kurungan. Baole mendapatkan perlakuan khusus karena dia sudah menjadi juara kelas. Bahkan temannya Daobin yang ditunjuk jadi pengawas kedisiplinan memberikan hormat kepadanya. Pagi ini Daobin ada 2 orang dari siswa Departemen Kedisiplinan berada di kediaman Baole untuk memberikan banyak hadiah kepadanya. Ketika Baole terbangun, dia menyuruh kedua orang itu untuk pergi dan hanya berbicara dengan Daobin. Dengan menggunakan batu spiritual, Daobin memberitahu jika ada mata-mata di sana.
Keduanya langsung melakukan kegiatan paginya seperti sarapan dan yang lainnya dengan baik. Setelah itu, Baole berkata kepada Daobin mengenai kasus-kasus yang ditinggalkan Lin kepadanya. Dia merasa ada yang aneh dengan kasus Sun Qifan. Baole menyerahkan kasus itu kepada Daobin karena dia sedang sibuk untuk menghafal tentang pemulihan agar bisa kembali menerobos. Tentu saja Daobin mau melakukan itu. Baole berbisik kepada temannya itu agar mengingat batas saat menyelidikinya. Daobin akhirnya berjalan untuk menyelidiki kasus itu. Dengan berbekal berkas milik Sun Qifang, dia berjalan menuju suatu rumah. Sun Qifang dituduh mencuri buku tempar rahasia dan dikurung di dalam penjara Departemen Kedisiplinan sampai sekarang. Tetapi Daobin tak menemukan motif pencurian itu di berkasnya. Di sana tanpa sengaja Daobin bertemu dengan orang tua Sun Qifang. Kedua orang tua Qifang datang karena mereka mendengar jika kasus anak mereka akan ditinjau ulang. Orang tua Qifang berkata jika putranya ditipu dan malah mencuri metode tempar rahasia itu. Mereka mengakui jika Qifang bersalah, tetapi juara kelas sebelumnya, Jiang Lin menggunakan hal itu untuk mengancam mereka. Mereka harus memberikan harta agar memastikan Qifang aman. Sambil mendengar cerita orang tua Qifang, Daobin juga melihat ada seseorang yang memata-matai mereka. 要拿假财去交换，被蒙冤，竟把那炼气秘法来偷窃。Ternyata itu adalah mata-mata Lin. Lin tidak menganggap hal itu sesuatu yang harus mereka waspadai. Karena merasa jika mereka tidak akan tahu keterlibatan mereka dalam kasus ini. Lin juga menganggap jika juara kelas tahun ini tidak ada apa-apanya karena hanya murid baru yang berasal dari luar kota Phoenix. Daobin segera menemui Baole setelah melakukan penyelidikan. Di sana dia langsung melaporkan jika memang ada sesuatu yang disembunyikan dalam kasus ini. Daobin menjelaskan jika Jiang Lin menggunakan kasus ini untuk memeras keluarga Sun. Baole terlihat bingung karena keluarga Jiang Lin tidak kekurangan uang. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Daobin langsung memberitahu analisanya, kemungkinan jika Qifang dan juara kelas Lin Tianhao ada sesuatu. Jiang Lin menggunakan kesempatan ini untuk berbaikan dengan Lin Tianhao. Atau mungkin Qifang yang bisa mencuri buku tempar rahasia memiliki kaitan dengan dia. Sebagai tanda terima kasih, keluarga Sun rela sumbang 1 pon pasir logam hitam dengan kemurnian 90% ke Departemen Kedisiplinan mereka. Namun Tianhao juga tidak mudah diurus. Sambil mengatakan itu, Daobin juga menuliskan sesuatu di meja yang berarti masih ada mata-mata di sekitar mereka. Melihat itu, Baole berkata dengan sangat keras, jika memang benar Qifang melakukan kejahatan, dia harus diberikan hukuman. Lalu kasus ini ditutup. Setelah itu ada siswa dari Departemen Bela Diri bernama Lu Zihao. Dia datang ingin menantang Baole. Bahkan dia juga menyebarkan identitas Baole sebagai kelinci gila yang mematahkan jari itu. Tetapi karena Baole dan Daobin melangkah terlebih dahulu, maka mereka bisa menyelesaikan perkara itu dengan mudah. Info Xiao Dao sedang memberitakan mengenai grup delegasi Departemen Senjata Sihir yang dipimpin oleh Baole datang ke puncak Tau Obat untuk kunjungan belajar. Baole disambut dengan meriah oleh Zheng Liang, dan Baole yang datang juga memberikan 10 batu spiritual kemurnian tinggi sebagai hadiah. Baole datang ke tempat Liang karena dia kemarin menerima pil memori cemerlang sebagai hadiah. Di sana Baole mendapatkan 5 pil lagi dari Liang, dan entah bagaimana mereka berdua bisa menjadi teman yang sangat akrab dalam waktu sekejap. Di sana Baole diajak Liang untuk mengunjungi ruang pembuatan pil departemen obat mereka. Baole diajak berkeliling dan melihat banyak orang yang sedang membuat pil di ruangan itu. Baole tentu saja takjub karena tungku di departemennya tidak sebanding dengan tungku yang berada di ruangan ini. Baole tidak sengaja bertemu dengan Xiaoya di ruangan itu. Gadis itu memberikan pil pelangi yang dia buat kepada Baole.
Liang yang melihat itu segera menghentikan Baole yang akan memakan pil itu, karena itu bisa membuatnya berhalusinasi. Tetapi dia terlambat. Baole sudah memakan pil itu dan sekarang malah membuat Xiaoya berputar dalam gendongannya. Liang teringat dengan juniornya Dumin. Liang berkata jika gadis itu memiliki kehebatan dalam pembuatan obat. Bukan hanya menjadi juara kelas, tetapi identitas dan posisinya juga sangat tinggi. Mendengar hal itu, Baole bertekad untuk lebih berusaha lagi untuk menjadi yang terhebat. Setelah itu, Baole diantar oleh Liang untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Mereka melewati daerah camilan jalanan kota Piamiao agar bisa cepat sampai di departemen senjata sihir. Dalam perjalanan itu, Liang sempat memberitahu sesuatu kepada Baole. Liang berkata jika departemen senjata sihir tidak simpel. 3 juara kelas di sana sebelumnya semuanya menghormati juara kelas pemrosesan spiritual Lin Tianhao. Karena latar belakang orang itu cukup besar. Liang mengingatkan Baole agar tidak berhubungan buruk dengannya. Baole berterima kasih dan segera pergi dari tempat itu. Tetapi dia menyempatkan untuk membeli beberapa makanan di sana dan bergumam mengenai Tianhao yang sangat ditakuti semua orang. Tiba-tiba ada kekacauan di sana. Ada kapal yang tiba-tiba mendarat di tengah pasar dan membuat semuanya panik. Kapal itu mengakibatkan salah satu anak kecil terluka. Dari pesawat itu muncul 3 orang. Bukannya meminta maaf, ketiga orang itu malah berlagak dan menghapus noda darah di kapal mereka dengan boneka milik anak yang terluka itu. Semua orang tidak berani melawan, karena salah satu orang di sana berkata, kemungkinan mereka akan menjadi seorang yang elit ketika lulus. Ayah dari anak itu mencoba untuk membujuk Baole agar mau menolong anaknya. Baole akhirnya maju dan memberikan obat kepada anak itu. Bahkan dia juga memukul salah satu dari mereka ketika orang itu berlagak menanyakan kerugian agar bisa mereka bayar. Ternyata ketiga orang itu dari Departemen Senjata Sihir dari Akademi Piamiao. Baole marah karena ketiganya seperti tidak mencerminkan dari Akademi Piamiao dan tidak menghargai nyawa orang. Baole kemudian bertarung dengan mereka dan bahkan dengan bawahan orang-orang mereka dan berhasil menang. Setelah itu, Baole menyuruh ketiganya meminta maaf dan membawa mereka ke Departemen Kedisiplinan untuk diberi hukuman. Baole tidak peduli walaupun mereka mengaku jika mereka adalah teman dari Lin Tianhao sekalipun. Tianhao yang mendengar jika ketiganya dihukum, awalnya tidak peduli. Tetapi ketika tahu kalau salah satunya adalah Zhang Lan, yang keluarganya bersedia mengeluarkan pusaka tingkat 5. Ia langsung ingin mengadakan rapat juara kelas di akademi untuk membahas hal itu. Dan berusaha menghentikan Baole dari posisinya sekarang. Baole yang sedang berada di alam ilusi, ia meminta bantuan dari topeng miliknya agar bisa melakukan penghafalan pemurnian dengan baik. Tetapi dia terpaksa bangun karena dibangunkan oleh salah satu siswa. Siswa itu berkata jika Daobin sudah ditangkap Departemen Kedisiplinan. Daobin ditangkap karena perintah dari juara kelas Lin Tianhao dari kelas pemrosesan spiritual. Di sana Baole langsung mengambil cincin yang ada di sebelah kasurnya. Dari cincin itu muncul pesan dari Tianhao yang memberitahu agar dirinya datang ke ruang juara kelas pemrosesan spiritualnya untuk rapat juara kelas pertama di departemen mereka. Di sisi lain, Daobin dipaksa untuk maju dan membuktikan jika Baole melakukan korupsi dan penggelapan dana untuk dirinya sendiri. Bahkan dia harus memakan ikan kalengnya sangat bau agar lelaki itu mau. Tetapi cara itu gagal dan mereka menggunakan cara lain untuk menyamar menjadi Baole. Besoknya Baole datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Di sana sudah ada juara kelas yang lain yang menunggu yaitu Cao Kun dan Lin Tianhao. Keduanya tentu saja merasa kesal karena Baole datang terlambat. Tetapi Tianhao bersikap jika itu adalah kesalahannya.
karena tidak memberitahu mengenai jam rapatnya. Di sana mereka bertiga langsung membahas mengenai sesuatu, yaitu sistem juara kelas baru yaitu melalui voting dan mengurus secara bersama. Pihak akademi memperbolehkan mereka untuk mencobanya sebagai bentuk kepercayaan kepada mereka. Kedua orang itu langsung menggunakan cara itu agar kasus Zhang Lan dan yang lainnya beres dan ketiga orang itu tidak dihukum. Bahkan keduanya juga berkata jika kasus ini berada di luar akademi. Jadi mereka seharusnya tidak terlibat. Dan untuk kasus kedua adalah Zhang Lan melaporkan Dao Bin mengenai lelaki itu menggunakan kekuasaannya untuk mengancam keluarganya demi keuntungan diri sendiri. Tian Hao berkata jika mereka akan menurunkan Dao Bin dari jabatannya karena kasus ini. Keduanya menggunakan sistem voting, dan keduanya setuju dengan itu. Mengakibatkan Baole tidak bisa berbuat apapun. Baole sebenarnya tahu jika kedua orang di depannya itu bekerja sama untuk melawannya. Lama-kelamaan Baole sudah tidak tahan. Apalagi saat Kun berkata jika Dao Bin dipukul dan sudah tidak bisa menjerit lagi. Baole yang mendengar itu langsung mencekik leher Kun dan membawanya keluar dari ruangan itu menuju danau di luar akademi. Di tepi danau, Baole menghajar lelaki itu dengan brutal, sampai membuat orang di sana tidak berani untuk mendekat. Tetapi semua itu dihentikan saat Tian Hao datang bersama siswa pengawas yang lain. Tetapi hal itu hanya sebentar saja. Baole kembali memukul Kun dan melemparnya ke dalam danau. Tentu saja itu membuat Tian Hao kesal. Sedangkan Baole, dia masih bersantai dan berkata jika ini sesuai dengan apa yang dibicarakan mereka tadi. Kejadian di luar akademi, seharusnya mereka tidak ikut terlibat. Setelah mengatakan itu, Baole berjalan kembali ke dalam akademi. Tian Hao yang melihat temannya hanya bisa menggeram marah sambil meneriakkan nama Baole. Di puncak senjata sihir, Baole menjadi omongan setiap orang. Ternyata jabatannya ditangguhkan selama sebulan karena dirinya yang memukul Kun kemarin. Baole yang sedang bersama Hai Yang karena dirinya yang membeli sesuatu dari lelaki itu. Hanya berkata dia tidak marah. Baole lebih baik menghafal beberapa pembentukan di saat senggang ini. Setelah dia sudah menghafal 400.000 pembentukan, dia tidak perlu ada rapat juara kelas lagi. Dan Departemen Kedisiplinan hanya akan mematuhi ucapannya. Setelah memakan beberapa cemilan yang dibelinya, Baole ingin kembali ke kediamannya. Tetapi di sana dia malah bertemu dengan Zhang Lan, Huang Jing, dan Han Lu, yang ternyata ditunjuk menjadi pengawas baru. Ketiganya tentu saja menjadi berlagak sok kembali karena kekuasaannya sekarang, dan mulai mengolok-olok Baole. Tetapi Baole tentu saja tidak memperdulikan mereka. Sampai Zhang Lan berkata jika dia akan membalaskan dendamnya ke Dao Bin yang sedang ditangkap. Baole langsung mengajar Zhang Lan sampai lelaki itu terbang dan memperingatkan ketiganya agar tidak muncul di hadapannya lagi dan tidak membalaskan dendamnya ke Baole ke orang lain. Mendengar itu, ketiganya merasa ketakutan dan pergi dari sana. Tetapi sebelum mereka benar-benar pergi, Han Lu dan Huang Jing sempat mendengar jika Baole menyuruh Hai Yang untuk menjadi pil memori cemerlang lagi. Ketiganya langsung memberitahu hal itu kepada Tian Hao. Baole yang sudah kembali ke kediamannya segera menggunakan bantal ilusinya untuk masuk ke alam ilusi lagi. Dia masih mencoba untuk membujuk topeng itu agar membantunya. Walaupun beberapa kali gagal, akhirnya topeng itu menunjukkan sesuatu. Topeng itu membentuk piramida yang mengurungnya. Di dinding itu terdapat banyak rumus kimia seperti pembentukan hidrogen dan oksigen. Ternyata topeng itu ingin Baole menghafal semuanya, dan tidak bisa keluar jika belum hafal. Setelah 10 hari, pada saat seminar akademi, akhirnya Baole bisa keluar.
Dia bertemu dengan Liang di luar gedung seminar. Baole terlihat sangat mengantuk. Bahkan dia tertidur saat seminar itu berjalan. Tetapi tiba-tiba di waktu tertentu, Baole mengangkat tangannya dan bertanya mengenai kondensasi pembentukan energi spiritual. Ada banyak jenis. Tetapi ada banyak cara untuk itu. Dan apa artinya semua hal itu? Kun yang mendengar pertanyaan itu langsung tertawa dan mengajukan diri untuk menjawab. Dia menjelaskan jika kondensasi energi spiritual ada ribuan pembentukan. Itu karena cara rahasia pemrosesan spiritual yang berbeda terhadap bahan pembuatan yang berbeda dan berdasarkan perbedaan pemrosesan spiritual dan bahan. Tak bisa cuma memilih satu jenis kondensasi pembentukan energi spiritual saja. Mereka harus dicocokkan dan diatur. Setelah menjelaskan itu, Kun sempat memprovokasi Baole dengan ejekannya. Tetapi kali ini Baole tidak tersentil. Dia malah kembali mengajukan pertanyaan lain. Bahkan Baole juga bertanya mengenai ilmu tingkat tinggi di pavilion senjata sihir Pulau Sangyuan, yang membuat semua guru di sana kebingungan untuk menjawabnya. Baole masih terus bertanya mengenai pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Pada akhirnya mereka terselamatkan saat bantuan datang. Panatua datang dan disambut dengan gembira oleh para guru dan dengan hormat oleh para murid. Penatua itu langsung menjelaskan mengenai pertanyaan Baole tadi. Dia berkata jika apa yang Baole tanyakan sepertinya tidak ada kaitan satu sama lain. Sebenarnya saat mereka menyentuh pembentukan lebih tinggi dan mendalam, mereka akan tahu berbagai perubahan pembentukan. Semuanya tidak lepas dari asalnya. Cara untuk menelusuri esensinya cuma satu kata, yaitu penyederhanaan. Penatua mulai menjawab satu persatu dari pertanyaan Baole. Baole mendengar penjelasan dari penatua tentu saja sangat senang dan merasa semua rasa ingin tahunya terjawab. 外星文明的天才科学家德比特利1万多卫星凝聚神念，如凝聚化后，一共需要97种。前辈，凝意之法涉及5万回，才总结出的最少数量的回物。 Sedangkan siswa yang lain, mereka sudah mulai pusing karena tidak paham apa yang dibicarakan kedua orang itu. Setelah Baole bertanya ratusan pertanyaan, Baole akhirnya puas. Tetapi sekarang dia gantian diberi pertanyaan oleh penatua. Jika Baole bisa menjawab, maka dia akan diberi satu alat sihir tingkat 2 terbaik dari penatua itu, yaitu gelang penyimpanan. Tentu saja Baole ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Penatua mulai mengutarakan pertanyaannya. Semua orang yang ada di sana tentu saja bingung. Kun dan Tian Hao berharap jika Baole tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi ternyata mereka salah. Baole berhasil menjawab pertanyaan itu dan mendapatkan gelang penyimpanan dari penatua. Setelah itu penatua memuji Baole dan mengira jika Baole adalah juara kelas pembentukan dan pemrosesan spiritual. Dia berharap jika di masa depan, Baole bisa menyederhanakan pembentukan hingga 96 atau lebih tinggi lagi. Baole dengan canggung menjawab, dia bukan juara kelas dari pembentukan maupun pemrosesan spiritual. Penatua itu hanya menghela nafasnya dan memberikan batu giok kepada Baole. Di sana tercatat ilmu penempaan akhir bagi pemrosesan spiritual untuk dipelajari oleh Baole. Setelah itu, Baole ingin melakukan ujian untuk menjadi juara kelas pembentukan. Semua orang membicarakan mengenai tindakan Baole. Bahkan sekarang tindakan Baole sedang disiarkan langsung oleh penyair Xiao Dao. Di sisi lain, Kun sedang merasa gugup di tempatnya saat melihat siaran itu. Ia takut jika posisinya akan direbut. Xiao Dao langsung melakukan tugasnya seperti reporter. Dia berkata jika sekarang Baole sudah menyelesaikan 80.000 data dan terus bertambah seiring berjalannya waktu dengan kecepatan yang sangat hebat. Kun yang melihat itu tentu saja bertambah gugup dan memutuskan untuk masuk ke dalam ruang ujian dan bersaing dengan Baole. Di sisi lain, Baole Palasu datang berusaha melepaskan ikatan Daobin. Setelah berhasil, mereka segera pergi dari tempat itu dan berlari ke arah tempat ujian. Tetapi sesampainya di sana, bel juara kelas baru sudah berbunyi.
Dari data, Kun berhasil menyelesaikan ujian terlebih dahulu daripada Baole. Tetapi tiba-tiba dari dalam ruang ujian, ada ledakan keras yang membuat tembok di sana roboh. Dan dari dalam tembok itu muncul seorang yang sangat Dao Bin kenali. 取得了优异的成绩，手中难道 Ternyata pemenang untuk ujian pembentukan kali ini adalah Baole. Dia berhasil mengalahkan Kun dengan menyelesaikan 930.000 data. Semua orang yang melihat itu tentu saja terkejut dan membicarakan Baole yang bisa menjabat 2 juara kelas sekaligus. Semua orang langsung menganggap jika Baole sangatlah hebat. Dan akibat dari ujian itu, tubuh Baole sekarang menjadi kurus dan profesional sehingga membuat Dao Bin yang baru saja datang tidak mengenal dirinya. Bahkan Baole juga sempat tidak mengenal dirinya saat diberi cermin oleh seseorang yang mirip dengan Baole itu. Baole tentu saja sangat senang karena tubuhnya menjadi kurus. Bahkan dia langsung memfoto dirinya dengan ponsel milik orang lain itu. Dia juga berkata kepada Dao Bin untuk mengganti foto miliknya di daftar juara kelas terhormat dengan foto dirinya saat kurus ini. Tetapi kesenangan Baole tidak berlangsung lama. Dia pingsan karena mengalami darah rendah dan harus dibawa ke klinik. Baole terbangun dari pingsannya dan sudah berada di kediamannya. Dao Bin datang tepat saat Baole sadar. Dia masuk dan memberikan salam kepada Baole. Dengan mengatakan salam ke juara kelas ganda batu spiritual dan pembentukan. Di sana Baole sempat sedih karena Dao Bin mengalami hal yang tidak mengenakan sebelum ini. Apalagi saat Baole melihat tubuh Dao Bin yang terluka karena siksaan yang dia terima. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena sekarang mereka berdua sudah duduk berdua di balkon kediaman Baole. Di sana Baole berkata jika dia memutuskan untuk tidak membuka rapat juara kelas lagi. Namun entah Departemen Kedisiplinan akan melakukan hal apa. Beberapa hari ini Dao Bin agak waspada. Dao Bin yang mendengar itu menjawab, walaupun Baole memegang kuasa penuh, tetapi keluarga di belakang Tian Hao tidak sederhana. Baole langsung bertanya mengenai keluarga Dao Bin. Dao Bin menjawab jika ayahnya adalah wakil penguasa kota Poenik kampung mereka. Dao Bin juga jujur jika selama ini dia menyuruh bawahan ayahnya untuk menyelidiki identitas Tian Hao. Tetapi mereka tidak menemukan hasil apapun. Baole langsung mengubah topik menjadi hiburan musim panas yang akan datang. Dia ingin bertemu dengan ayah Dao Bin. Tentu saja Dao Bin setuju, tetapi dia masih memikirkan Tian Hao. Baole mengambil boneka android dari sakunya dan memberikannya kepada Dao Bin. Di sana Dao Bin tahu jika Baole ingin menantang Tian Hao, tetapi dia terkejut saat boneka itu adalah pembentukan dengan skala ukirannya di atas 5.000. Baole melakukan itu karena ingin mengalahkan Tian Hao dan ingin melihat Zhang Lan dan yang lainnya pergi dari akademi ini. Mereka segera melakukan tugas masing-masing. Dao Bin segera melaksanakan perintah Baole untuk menangkap Zhang Lan dan yang lainnya. Awalnya Zhang Lan menolak karena dia merasa di belakangnya masih ada Tian Hao. Tetapi tiba-tiba dia mendengar bel juara kelas baru. Zhang Lan, 我奉王宝乐选手的命，我可是林天浩，林天浩！王宝乐的篆刻成绩已经突破。 Ternyata saat itu, Baole berhasil mengalahkan Tian Hao dan menjadi juara kelas baru di kelas pembentukan. Dan itu berarti terlahirlah juara triplet dari Departemen Senjata Sihir untuk pertama kali. Setelah itu, Baole menjatuhkan hukuman kepada ketiga siswa itu dengan dicabutnya status siswa mereka. Tian Hao yang tidak terima langsung menghubungi seseorang untuk memusnahkan Baole. Baole sedang dikejar oleh beberapa orang yang berniat untuk membunuhnya. Untung saja Baole bisa kabur tepat saat orang-orang itu datang di tempat dia jatuh. Kembali ke beberapa hari lalu sebelum kejadian ini, waktu itu Baole, Dao Bin, Du Min, dan Xiaoya sedang menikmati sisa musim panasnya di kota Poenik. Di sana Du Min dan Xiaoya bertemu dengan teman kelas dasar Du Min dan Baole. Lelaki itu bernama Chen.
Dia sangat membanggakan dirinya yang menjadi juara kelas di kelas Herbal Academy. Tidak hanya itu, dia bahkan mengejek Baole dengan berkata, cuma seorang Baole bisa sibuk apa? Tetapi hal itu langsung berhenti ketika segerombolan orang datang bersama Daobin. Ternyata mereka adalah kepala kota Phoenix. Kepala kota itu langsung memuji Baole karena prestasinya yang menjadi juara kelas besar yang triple. Chen yang mendengar itu tentu saja terkejut dan hampir pingsan. Baole sebenarnya dari tadi sedang sibuk untuk mencari sinyal, karena ada kepala akademi memanggilnya. Untung saja sinyal itu muncul dan panggilan sekolah itu tersambung. Di sana kepala sekolah menyuruh Baole segera kembali ke akademi. Semua yang mendengar itu tentu saja bingung, apalagi dengan suara kepala akademi yang terlihat panik. Dan disinilah Baole sekarang dikejar pembunuh jahat sampai ke hutan hujan ciun. Niat untuk membunuh orang-orang itu sangat kuat. Tetapi Baole juga mempunyai banyak batu spiritual pembentukan, jadi dia juga bisa bertarung. Baole bisa melumpuhkan salah satu dari pengejarnya. Bahkan dia juga menggunakan kelicikan dan kecerdikannya untuk mengelabui yang lain. Dia juga memanfaatkan binatang buas di sana untuk melawan semua lawannya. Tetapi sekarang dia terkepung karena terkecoh. Walaupun begitu, Baole tidak tinggal diam dan tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan teknik gulatnya dan beberapa batu spiritual untuk mengalahkan lawannya. Satu persatu lawan bisa dilumpuhkan dan dia berhasil menang. 好像在打见过。 Baole duduk sebentar di bawah pohon sambil memulihkan tenaganya dengan pil yang dia simpan di gelangnya. Dia juga mulai membuat batu spiritual lagi untuk mengembangkan dirinya. Tetapi tiba-tiba dari arah lain, dia mendengar sesuatu dari semak. Baole memutuskan untuk pergi dari sana karena takut jika dari balik semak itu muncul teman dari segerombolan orang yang sudah dia lawan tadi. Komplotan pembunuh yang mengejar Baole sedikit terkejut dengan anak itu. Banyak dari mereka yang sudah dikalahkan. Salah satu anggota pembunuh itu sedang menyeret temannya yang dia temukan di dasar sungai. Di sana dia melihat ada batu spiritual 7 warna. Tentu saja lelaki itu langsung mengambilnya, karena itu lebih berharga dari hadiah yang diberikan. Di sisi lain, ada salah satu dari pembunuh itu yang mengira sudah berhasil menangkap Baole. Tetapi yang dia tangkap hanyalah boneka saja. Dia juga dikagetkan dengan monster nyamuk besar yang tiba-tiba muncul dan seseorang yang menungganginya. Lelaki itu berakhir dengan tidak berdaya karena melihat seperti siluman yang mendekatinya dan menyerangnya. Ketua kelompok itu akhirnya mendapatkan kabar jika banyak anggota kelompoknya yang mati. Dia langsung menyuruh salah satu anak buahnya untuk memberitahu kliennya agar menambah uang karena target mereka sangatlah licik. Tak lama setelah itu, mereka dikagetkan dengan suara langkah kaki orang. Tapi setelah mereka mengecek langkah itu, mereka malah dikepung oleh ular bayi tulang merah yang datang karena tertarik dengan batu spiritual yang diambil salah satu orang tadi. Ketua dari ketiga orang itu tentu saja bingung, tetapi ketua itu bisa menghilangkan semua ular itu dan tahu jika sebenarnya mereka adalah ilusi. Bukan hanya ular, mereka sekarang mengejar bayangan Baole yang sangat banyak. Baole menggunakan kekuatan ilusinya untuk mengelabui lawannya dan melarikan diri. Dengan jurusnya itu, Baole berhasil membunuh satu lawannya dengan pisau yang diberikan guru Yaude kepadanya. Pisau itu ditempa sendiri oleh Yaude. Pisau itu memiliki 7 batu spiritual 7 warna. Sebagai inti dan setidaknya ada 40 ribuan pembentukan yang diatur di dalamnya. Pedang itu diberikan oleh Yaude untuk melindungi dirinya. Yaude berpesan kepada Baole untuk tidak sombong dan cepat lulus agar bisa masuk ke pulang Sang Yuan. Baru bisa dikatakan lulus dan bersaing untuk menjadi biarawan. Setelah membunuh 2 orang, akhirnya Baole berhadapan dengan ketua kelompok itu. Baole bisa terpukul berkali-kali, bahkan sampai memuntahkan darah dari mulutnya.
Baole berakhir kalah dengan tangan yang diinjak sampai tidak bisa bergerak. Dari arah belakang muncul seseorang yang membantunya. Bahkan monster nyamuk besar milik orang itu melumpuhkan pesawat milik ketua kelompok pembunuh itu. Tetapi hanya itu saja yang mereka lakukan untuk membantu dan menyerahkan sisanya kepada Baole untuk dikerjakan. Baole memakan salah satu pilnya lagi dan melawan ketua kelompok itu. Mereka berdua bertaruh dengan sangat sengit, tetapi keduanya berakhir dengan terkena racun dari masing-masing lawan. Di sana Baole ingat jika dia sudah diajari oleh Xiaoya untuk menawarkan racun. Baole langsung memakan pil kembali dan menggores perutnya yang terkena racun, bermaksud agar racun itu keluar. Tetapi akibatnya dia harus pingsan karena itu. Baole terbangun di kediamannya. Dia langsung melihat banyak snack favoritnya di meja dan segera memeluk makanan itu. Tetapi dia dikejutkan dengan kehadiran ibunya yang menangis. Tidak hanya itu, Baole yang seperti terjatuh ke dalam suatu lubang dan melihat kepala akademi dan gurunya Yaode membicarakan mengenai kematian dirinya. Baole tentu saja terkejut tentang itu, apalagi saat melihat Daobin dan yang lainnya juga bersedih dengan kematiannya. Untung saja Baole sadar jika itu hanya mimpi dan terbangun tepat saat ketua kelompok penjahat itu ingin menikamnya. Baole bisa menghindar dengan baik dan nyawanya selamat. Dengan sisa tenaganya, Baole melawan lelaki itu dan membuat lelaki itu tumbang. Tetapi saat ingin menanyakan siapa dalang di balik hal ini, lelaki itu hanya menjawab, Baole telah menyinggung orang yang tidak boleh disinggung. Setelah mengatakan hal itu, lelaki itu pun mati. Pada akhirnya Baole berhasil kembali ke akademi dengan membawa salah satu komplotan penjahat yang masih hidup. Dia langsung berjalan ke arah ruang kepala sekolah dan menunjukkan panggilan dari kepala sekolah yang menyuruhnya kembali. Dia juga langsung berbicara mengenai kejadian saat dia diserang oleh pembunuh dan sebagainya. Kepala akademi yang mendengar hal itu langsung berjalan menuju lelaki yang diikat itu dan melakukan sesuatu. Kepala akademi seperti melihat memori dari kepala lelaki itu. Setelah itu dia menyuruh Baole untuk kembali ke kamarnya dan beristirahat. Di dalam kamarnya sudah ada Yaode yang sedang mengobati luka Baole. Di sana Baole meminta maaf karena tidak bisa merawat pisau pemberian gurunya dengan baik. Dia juga berterima kasih karena pisau itu membantunya dalam menyerang lawannya dan melindungi dirinya. Tiba-tiba Baole mendapatkan notifikasi dari gadgetnya. Baole mendapatkan pesan dari pengurus Pulau Xiayuan Akademi Piao Miao yang membahas mengenai serangan yang dialaminya. Di sana mereka sudah menemukan dalang dari penyerangan ini, dan itu adalah Lin Tianhao. Tidak hanya itu, Jiang Lin dan Cao Kun juga terlibat penyerangan itu. Dia juga mendapatkan rekaman suara dari kepala akademi yang memastikan jika keluarganya akan aman di bawah perlindungan akademi. Besoknya Baole dan semua pengawas kedisiplinan sudah berkumpul di lapangan. Semua siswa yang melihat itu tentu saja terkejut. Apalagi saat Baole menyuruh semua murid pengawas untuk mengepung Kun. Dan Baole menghapus status siswanya. Tidak hanya itu, dia juga melakukan hal yang sama kepada Jiang Lin. Tetapi kapal dari Tianhao tidak terlihat sama sekali. Walaupun begitu, dia masih tetap mengumumkan penghapusan status siswa lelaki itu. Setelah itu di dalam kamar, Baole mendapatkan 2 kotak peti yang berupa pusaka yang diberikan kepala akademi. Kepala akademi juga berpesan kepada Baole mengenai 4 akademi besar dari 17 anggota parlemen. Semuanya adalah bagian dari umat manusia kita. Sangat banyak hal yang tak bisa dituntaskan dan masalah ini cuma bisa diakhiri di sini sementara. Tetapi atas nama akademi, dia bisa menjamin tak akan terjadi kedua kalinya dan aturan akademi juga tidak akan berubah karena 1 orang saja. Status siswa Tianhao tidak akan dipulihkan.
Dan ceritanya pun bersambung di sini. Dongwak kali ini menceritakan mengenai kehebatan Baolim yang bisa menjadi juara kelas di tahun pertama. Dengan mengambil alur cerita Zero to Hero, dongwak ini bisa menyuguhkan suatu tontonan yang menarik. Apalagi mereka menambahkan banyak unsur komedi di dalamnya. Oke lah, sampai sini saja. Jangan lupa like kalau suka dan subscribe-nya sekalian. Oke, sekian, terima kasih.